Beberapa tips ini yang akan saya sharing akan memandu kamu untuk bisa memulai bisnis online idaman kamu. Jadi pertama itu adalah di bagian passion. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita kerja sesuatu yang kita tidak suka, itu malah menjadi satu beban. Misalnya nih, kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu karena mungkin tidak sesuai dengan passion, maka kamu pasti akan berpikir kalau kerja itu akan beban. Sebaliknya, kalau kamu misalnya hobi masak, lalu kamu kerja sebagai chef masak, kemungkinan besar kamu akan semangat bekerja karena dari awalnya sudah sesuai dengan passion kamu. Jadi contohnya kamu mau buka bisnis online nih, dan passion kamu di teknologi komputer. Kamu bisa aja jualan aksesoris komputer, dan bisa dijamin bisnis yang kamu buat nantinya akan lancar. Karena kalau ngomongan soal komputer, kamu sudah ngerti. Dan jadinya lebih gampang untuk cari supplier, cara penjualannya, dan untuk mengetahui kualitas produknya juga. Itu juga pekerjaan kamu tidak akan terasa seperti beban, karena memang passion kamu di bidang ini. Kedua itu adalah belajar dari pengalaman. Kalau misalnya kamu sendiri masih pemula nih, belum ada pengalaman sama sekali, kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain. Siapa yang sebelumnya pernah membuka usaha atau bisnis yang sama seperti kamu. Contohnya nih, kamu lihat ada orang yang pernah bisnis makanan dan sukses. Kamu bisa tiru caranya dan modifikasi dengan selera kamu sendiri untuk ikutan menjadi sukses juga. Ketiga itu adalah mensurvei produk. Survei produk ini bisa dilakukan dengan cek dari marketplace, macam Shopee, Tokped, dan Lazada. Dan kalau misalnya nih, kita mau jualan di Shopee, kita bisa cek ke Shopee juga. Produk apa aja yang masih ada potensial dan tidak terlalu banyak kompetitor. Produknya potensial bagaimana misalnya? Karena sudah bisa terjual per bulan stabil, dan dengan jangka panjang, penjualannya itu selalu aja laris. Empat itu adalah di bagian niche product. Kalau berjualan, disarankan kamu fokus ke satu niche dulu. Misalnya kamu ambil olahraga nih, bisa kamu tekankan lagi dan kerucutin lagi menjadi mungkin perlengkapan yoga aja. Jadi produk yang kamu jual itu yoga semuanya, dan mungkin sedikit sampingan yang olahraga lainnya juga. Ini bisa buat ke customer merasakan feeling kalau kamu tokonya itu jualannya jelas, yaitu adalah saat orang mau identifikasi mereka mau beli barang yoga nih, mereka akan ingat toko kamu. Karena toko kamu sekarang adalah fokus niche-nya ke yoga. Dan kamu bisa membranding toko kamu tuh menjadi toko yang beneran menjual barang yoga dan tidak ada produk lainnya lagi. Mungkin ada berbasis olahraga lainnya lah ya. Dan ingat, dekorasi tokonya itu penting banget, dan cara kamu memasarkan produknya, itu semua harus ditekankan bahwa kamu adalah toko the best dalam menjual produk yoga. Kelima itu adalah platform penjualan. Untuk awal-awal, disarankan kamu jangan terlalu banyak platform. Misalnya nih, kalau kamu di Shopee, Tokopedia, Lazada dulu. Lalu kalau terbukti sudah besar, kamu mungkin bisa ekspansi ke platform lain. Mungkin ke TikTok, habis itu ke channel Facebook Marketplace, mungkin ke Blibli, Bukalapak, dan lainnya. Itu tujuannya apa? Semakin kamu bisa berkembang ke platform lain, eksistensi kamu, brand awareness-nya akan semakin berkembang juga. Brand awareness juga menjadi tinggi, karena di TikTok, ataupun Instagram, ataupun di Facebook Marketplace, itu kan termasuk sosial media juga, digabung dengan platform untuk integrasi sistem penjualan Marketplace. Ingat, semakin banyak platform, maka semakin kemungkinan besar kamu chance untuk berkembangnya akan semakin tinggi. Tapi ingat, pada awalnya, kamu kan mungkin tidak ada sistem operasional yang memadai, sumber daya manusia mungkin di bagian packing, admin, QC, ataupun di bagian gudang, itu tidak memadai. Sehingga saya saranin kamu jangan terlalu banyak platform dulu. Fokus dulu ke beberapa, ataupun bahkan satu aja dulu. Fokus. Kalau udah besar, maka kamu bisa ekspansi lagi. Itu adalah sekilas tips singkat dari saya sendiri. Bila kamu suka, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini, dan juga subscribe ya. Terima kasih.